Dosakah ketika foto wajah kita terpajang di medsos padahal niat kita tidak untuk yang negatif? Kalau pakai jilbab ramai-ramai, ini bu foto ramai-ramai 10-20 orang, tujuannya untuk syiar, untuk kaum muslimin muslimat, begini cara buat pengajian macam di musola Al-Amin. Nah, itu boleh. Tapi kalau posenya membangkitkan hawa nafsu, pakaiannya sempit, transparan, bedaknya 2 inci, nah itu menimbulkan maksiat, dosa. Nauzubillah. Yang lama-lama buka balik FB-nya, buang, bisa di delete itu, buang balik. Apa hukumnya orang selingkuh di media sosial? Tak ada beda. Kata Wallahu li bani Adam hazzahu minaz zina. Anak Adam itu ada zinanya. Zina nazar, minal ain an-nazar, zina mata memandang, zina telinga mendengar, zina tangan memegang, zina hidung mencium, kemaluan membenarkan atau tidak. Jadi orang yang tidak jumpa, zina jarak jauh, itu juga zina mata, zina telinga, zina otak, zina hati, zina pikiran. Mudah-mudahan kita dijaga dari zina media sosial. Apakah sah nikah kalau calon pengantinnya dalam keadaan haid? Yang nikah itu laki-laki dengan wali atau laki-laki dengan perempuan? Saya ulang balik. Yang akad nikah itu laki-laki dengan wali atau laki-laki dengan perempuan? Laki-laki dengan wali, berhubungan kelamin baru dengan perempuan. Saya wali menikahkan anak saya yang perempuan itu di kamar, ini laki-laki, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Perempuan tak ada urusan, walaupun perempuan itu sedang haid, walaupun perempuan itu sedang tak ada di situ, maka nikahnya sah. Itu jadi tak ada ditanya gimana acara pernikahan, tunda dulu, dia sedang haid. Tak paham. Dulu perempuan itu di kamar. Coba tanya orang-orang Melayu zaman dulu, perempuan itu di kamar. Sekarang lah baru perempuan keluar. Dulu diutus satu orang ke kamar bertanya, dia mau apa tidak. Nah, itu ada laki-laki meminang engkau di ruang tamu, kau mau apa tidak sama dia? Kalau dia diam, maka kata Nabi as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Anak gadis zaman dulu diam, anak gadis zaman sekarang mau jawab iya ata, iya aja atau iya banget ya. Apa hukumnya bagi perempuan mengurus orang tua kita yang renta? Apa hukumnya bagi kita perempuan mengurus orang tua kita renta? Apa jalan keluarnya jika suami tidak menyetujui orang tua berada di rumah kita? Oh, Masya Allah. Itulah kalau nasib dapat laki Fir'aun. Orang tuamu, mertuamu sama. Orang tuamu membesarkan engkau dari kecil sampai tua. Sedangkan mertuamu dibesarkannya anak itu, disusukannya 2 tahun, dilahirkannya meregang nyawa, setelah cantik besar 25 tahun diserahkannya kepada engkau bulat-bulat. Kau cuman bawa seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati. Mau dia engkau menerima? Dulu waktu kau datang meminang tak bawa apa-apa, mau dia menerima engkau. Sekarang di hari tuanya dia sakit, kau tak mau menerima. Laknat Allah untukmu. Wahai para suami-suami yang tak mau menerima mertuanya, maka taubatlah taubat nasuha. Adapun anak perempuan ini kau pikir baik-baik. Kalau kau masih berpikir bisa melanjutkan, dudukkan, musyawarahkan. Tapi kalau tidak, ini kau jumpa suamimu setelah engkau dewasa 25 tahun. Ini orang tuamu membesarkanmu, menyekolahkanmu, mengasih kau makan. Andai kau gendong dia dari simpang 3 ke Makkah bolak-balik, belum tentu dapat membalas budi baik hidupnya. Oleh sebab itu maka taat kepada suami selama tidak melanggar hukum Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan dosa kepada Khaliq Allah Ta'ala. Makanya ibu-ibu, ini pertanyaan ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau nanti mencari menantu, carilah menantu yang bisa ditumpang. Kalau perlu dibuatkan materi 6.000-nya.
nanti kalau aku sakit stroke, sanggup tak kau sama aku? Kalau sanggup ku terima, kalau tidak ku cari menantu lain. Di media sosial selalu kita lihat begitu terbukanya masalah-masalah, masyarakat kecil tak bisa menanggapi karena itu menyangkut dengan pemimpinan kita. Bagaimana jaga agar suara rakyat kecil bisa didengar, karena rakyat kecil ini kami rasa cukup bijak menanggapi. Kalau tak tahu nanya, masuk ke dalam biar jangan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Saya kalau sudah cerita masalah mobil, masalah motor, masalah listrik, saya tak paham, saya jahil. Abdul Somad itu jahil dalam masalah listrik. Maka saya tanya, Pak, Bapak kerja di PLN kan? Iya. Ini sekring kabelnya apa namanya Pak? Saya pun tak tahu juga kan. Saya bagian administrasinya Pak Ustaz. Ini masalah teknis, ditanya ke teknisi. Jadi kalau kita tak tahu tanya. Masalah listrik kita tak tahu, kita pegang kesetrum mati. Yang mati kita sendiri. Tapi masalah pemimpin, masalah aib orang, kita tanya pada orang yang tahu. Jangan-jangan fitnah, jangan-jangan bohong. Katanya kalau mengundang Ustadz Somad tuh mesti nyiapkan 60 juta ya. Jadi musola Al-Amin berapa kalian budget siapkan? Tanya dulu orang yang tahu. Kenapa kalian bisa mengundang Ustadz Somad ke musola Al-Amin tuh? Apa kompensasinya? Gimana? Jangan difitnah. Gimana sikap kita kalau kita sering difitnah padahal kita tidak pernah melakukan perbuatan itu? Klarifikasi. Jangan ngasih klarifikasi satu kali saja. Klarifikasi satu dalam bentuk tulisan, satu dalam bentuk video, share sudah. Kalau dia tetap juga memfitnah kita, panggil. Kalau kau ulang lagi, pukul dadan kau nanti. Ada namanya pasal mengganggu ketertiban umum, pasal merusak nama baik. Karena pada dasarnya kita ini baik semua. Kalau nama baik kita dirusak, kita bisa tuntut dia. Kebun aja kita masuk kena KUHP pasal sekian. Apalagi nama baik kita. Ini penting. Mau tanya Pak Ustadz, saya berbakti pada suami. Apa perlu saya berbakti pada suami yang suka memarahi dan tidak beribadah? Kenapa bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama dia tak beribadah? Jelas-jelas dulu pacaran 2 tahun. Apa saja selama 2 tahun itu? 2 tahun kenalan, semuanya penceritaan, pencitraan, pembohongan publik. Selama 2 tahun itu apa saja yang kalian bicarakan? Makanya pacaran tak perlu lama-lama, yang penting ta'aruf, kenal, tengok dia. Taat beribadah, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Kalau tak baik, cari yang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Ini dipertahankan juga sama laki hantu. Banyak laki-laki yang lain. Tapi kalau sudah sempat menikah, tak bisa diulang balik, maka ibu-ibu punya 6 wali. Wali ibu ada 6: ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Dudukkan dia. Babi hutan. Ini anak kemanakan kami ini bukan kau jumpa di tepi parit. Ini orang baik, solehah. Dulu SD-nya agama, SMP agama, aliyah, pesantren, kuliahnya baik. Tiba-tiba kau tak sembahyang. Kenapa bisa begini? Kau mesti perbaiki akhlakmu. Kami dulu salah fit and proper test. Inilah sebabnya. Jangan didiam-diamkan. Perempuan jangan diam, stres mati. Jangan diam, mengadu ke wali. Bagaimana cara kita menyikapi situasi saat ini di Indonesia? Apakah cukup dengan mendoakan saja? Bagaimana menyikapi pemimpin penguasa saat ini? Dengar baik-baik, pandang baik-baik. Kalau dapat berita, cerna baik-baik. Tanya ulama, ustadz-ustadz kita pakai sistem demokrasi, bukan kerajaan. Kalau kerajaan tunggu sampai mati baru naik anaknya, mati anaknya baru baik cucunya, mati cucunya naik cucunya. Kalau kita tidak, 5 tahun sekali ganti bupati, ganti wali kota, ganti gubernur, ganti legislatif, ganti DPR, ganti DPD, ganti presiden, ganti wakil presiden. Kita berhak untuk menetapkan atau mengganti. Kita berhak untuk mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain. Itu diatur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, gunakan telinga, gunakan mata, jangan sampai golput.
Jangan sampai golput. Gunakan suara. Hindari penistaan agama, hindari penebar kebencian, hindari menebarkan berita hoax. Tetap gunakan suara, pakai telinga, pakai mata, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Saya sedang mengerjakan sholat isya. Ada orang memanggil tamu, bunyi, bolehkah kita membatalkan sholat atau bolehkah kita batuk-batuk tanda memberitahu bahwa kita sedang sholat? Allahu Akbar. Datang tamu, assalamualaikum, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Itu tanda kita sedang sholat. Nah, lalu kemudian salam itu hanya boleh 3 kali. Idza sallama ahadukum salasan, kalau kamu salam 3 kali, falam yu'dzan, tidak dibukakan pintu, falyarji, pulanglah. Kalau sudah 3 kali salam tak dibukakan pintu, baliklah. Begitu juga untuk miss call, asal 3 kali miss call tak diangkat, berhentilah. Ini sampai 10 kali miss call. Ujung-ujungnya boleh minta jadwal Pak Ustaz. Apa hukumnya orang yang dinikahkan dalam keadaan hamil di luar nikah? Ini namanya mencoblos sebelum hari H. Perempuan yang hamil dicari laki-laki yang menghamilinya. Kau menghamili dia? Iya Pak, nikah. Kunikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Nikahnya sah. Yang jadi masalah, muncul 4 masalah. Pertama, kalau anak itu lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Jadi bin apa? Bin emaknya. 2, kalau anak ini nanti mati, si bapak tak dapat harta warisan. Kalau si bapak mati, si anak tak dapat warisan. 3, kalau si anak ini laki-laki, setelah nikah lahir adiknya perempuan. Nanti adik yang perempuan ini kalau nikah tak bisa diwalikan si abang, karena mereka bukan saudara seayah tapi saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 4, kalau anak nanti lahir perempuan, cantik, dewasa, dipinang orang, si bapak tak boleh jadi walinya. Walinya wali hakim. Wali hakim Pak Kuat. Ingat itu baik-baik. Kalau dulu mana tahu hamil model begitu. Zaman dulu nikah Januari, akikah bulan Desember. Sekarang enggak, nikah Januari, April, akikah. Apa hukum yang menikahkan dan menjadi saksi? Hukum menikahkan sah, hukum menjadi saksi sah, tak jadi masalah. Kalau anak, makanya Pak Kuat tak pernah nanya-nanya. Pernah tak Pak Kuat nanya, kau hamil atau tidak? Mana surat scan bukti tak hamil? Tak ada. Kalau anaknya lahir perempuan, siapakah yang menjadi wali nikahnya? Wali hakim. Pak Sultan waliun man la waliyalaha. Wali hakim jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Ini anak saya Pak Ustaz, DNA-nya sama, air liurnya, darahnya, rambutnya sudah kami periksa di Singapura sama. DNA tak laku Mas Bro. Ustaz, apa hukumnya perempuan yang sholat menggunakan mukena tipis transparan? Alasan mereka kan pakai bajunya nggak masalah, kan pakai baju yang nggak masalah, sementara auratnya sebagian terlihat. Syarat sahnya sholat menutup aurat. Kalau aurat tak tertutup maka sholatnya batal. Ini tak hanya bagi perempuan, laki-laki juga. Laki-laki tertutup dari lutut sampai ke pusat. Ini sekarang banyak anak-anak muda celananya jeans pendek, baju kaos, ketika sedang rukuk nampak lubang cilik. Saya kalau nengok anak muda sholat depan 3 hari saya tak lalu makan. Udahlah punggung hitam tunjuk pula muka. Kalian pakai celana panjang, pakai ikat pinggang, baju ni turun ke bawah, tutup dia. Yang pakai. Kalau laki-laki mau perempuan asal terbuka aurat batal sholat, karena syarat sahnya sholat menutup aurat. Bagaimana Allah mengatur rezeki orang yang baru menikah? Karena saya mau menikah Ustaz, mohon dijelaskan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setiap yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Dia tak bisa hidup di atas tanah karena tak punya kulit. Tak ada kulitnya. Kalau hidup dia di atas tanah mati kena cahaya matahari. Hidup di dalam tanah. Kulit tak punya, kaki tak punya, telinga tak punya, mata tak punya, tapi tetap hidup juga. Siapa itu? Cacing. Cacing dikasih Allah satu cuman penciumannya tajam. Kalau mati Abdul Somad dikubur di sini, busuk,
jarak 1 kilometer cacing-cacing sudah mencium baunya. Begitu cacing mencium bau, dikasih tahunya sama yang lain, "Hai bro, brownies sudah siap." Asal mau bergerak maka rezeki datang. Idza tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulih, kalau kau bertawakal kepada Allah sebenar-benar hakikat tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair, kamu diberi Allah rezeki macam burung diberi rezeki. Burung pergi pagi pulang petang, pergi kosong pulang perut berisi. Tak pernah burung diam-diam aja di dalam sangkar. Kenapa kau tak pergi? Ya kalau dapat, kalau tak dapat